wabarakatuh. Ustadz, saya minta nasihatnya nih, Ustadz, terkait bekerja di kantor pajak. Halo. Silakan. Ih, anu lagi galau sebenarnya, Ustadz. Udah buka-buka, nonton, dengar tentang hukum bekerja di pajak. Jadi yang hadis yang mengharamkan penarik pajak, berarti kan orang yang kerja di kantor pajak tidak masuk surga, kan benar-benar menakutkan ya. Ada Ustadz yang pernah teman Ustadz yang bea cukai, kepala kantor bea cukai kalau nggak salah. Jadi nasihat Ustadz ke beliau adalah tetap bekerja agar penerimaan atau target bea cukai tercapai, sehingga target di tahun depan atau selanjutnya tidak bahkan seperti itu ya, Tat. Iya. Ya. Nah, jadi sebenarnya begini, Tat, bea cukai dan pajak sama sebenarnya. Jadi berapapun penerimaan atau realisasi yang masuk di kantor, itu biasanya di tahun depan target akan tetap dinaikkan. Walaupun kantor itu misalnya 100% atau surplus gitu. Nah, yang kedua yang jadi keraguan saya adalah manfaat pajak kan sangat besar saat ya. Sangat besar untuk keterlangsungan ya mungkin fasilitas umum, segala macam yang berhubungan dengan fasilitas umum negara kan 80%-nya kan dari pajak. Nah, jadi karena ada perbedaan pendapat dan Anda sempat dengar kajian Ustaz tentang pajak dibolehkan dengan syarat 1-6 kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya syarat itu terpenuhi nggak sih di Indonesia untuk diterapkan pajak? Gitu, Tat. Mohon nasihatnya, Tat, biar saya lebih yakin melangkah, Tat. Ya. Betul, Tat. Silakan, Ustaz. Baik. Untuk meyakini apakah diterapkan terpenuhi atau tidak, ya. Iya, Tat. Pertama, memang para ulama membagi pajak ada dua. Pada dasarnya pajak itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam sejarah Islam pun memang di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin tidak ada pajak ditarik kecuali dari non-muslim. Dan itu pun imbalan atas mereka mendapatkan hak yang sama dengan muslim yang tinggal di negara Islam. Ya. Iya, Tat. Tapi berkembang masa, di masa-masa setelah itu ketika negara Islam atau daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah mengalami defisit anggaran, ya, itu mulai muncul aturan pajak yang dinamakan di waktu itu dengan kalaf, bukan dengan max tapi dengan kalaf, ya. Tetapi sebagian para ulama di waktu itu pun membolehkan, karena mereka melihat negara Islam di waktu itu berhadapan dengan akan diserang oleh Mongol dari Tatar, Genghis Khan, dan tentu keberadaan Baitul Mal yang tidak cukup untuk biaya perang akan berakibat fatal terhadap khilafah dan kaum muslimin di waktu itu. Paham sampai sini? Atas dasar itulah sebagian para ulama ini menfatwakan boleh. Tetapi di waktu itu Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab yang berada di Damashq, di masa khilafah di waktu itu, beliau masih tetap belum menghalalkan. Ya, apa alasannya? Kata beliau, ya, kepada Zahir bin Qasib waktu itu, wahai khalifah, Anda dahulu adalah budak, karena khilafah Malik itu adalah budak-budak yang kemudian mereka memiliki jabatan penting di negara, di panglima, di ketentaraan, sehingga mereka melakukan kudeta. Sebelum-sebelumnya melakukan kudeta dan berhasil menjadi khilafah turun-temurun.
Ya, berarti statusnya masih budak. Kata dia, Anda memiliki para pelayan di istana Anda yang banyak dan mereka pakai emas, pakaian sutra bagi perempuan dan laki-laki, hidup dalam keadaan mewah. Ya, dan kata beliau, kalau semua dijual, dijadikan uang, para budak-budak yang banyak tadi, kemudian khalifah pun dijual di pasar, ya, karena dia masih budak, khalifah pun dijual di pasar dan uangnya dimasukkan ke Baitul Mal, masih defisit anggaran, masih nol atau kurang untuk biaya perang, terus saya fatwakan boleh. Masya Allah. Ya, apa dampaknya? Tentu marah khalifah. Khalifah marah dan dia mengusir Imam Nawawi dari Damaskus. Imam Nawawi pulang ke kampungnya, ke Nawa, ke orang tuanya, ya, dan dia bersumpah tidak akan masuk ke kota Damaskus sampai kemudian Khalifah tidak akan masuk dia ke kota Damaskus selagi Khalifah masih di sana. Qadarullah, nggak berapa lama Khalifah wafat dan baru dia masuk ke kota Damaskus. Artinya untuk menerapkan kasus per kasus tadi, antum lihatlah sendiri kondisi negara sekarang. Korupsi masih banyak, kemudian anggaran negara banyak yang mubazir, banyak yang dibangun yang tidak terlalu penting, ya. Kemudian pun aset negara masih berlimpah ruah, ya. Ya, Ustaz. Kan langit, bumi, tanah, air, udara, ke langit bumi namanya udara, kalau tanah, air, udara semuanya milik negara. Iya. Kaya atau miskin kira-kira menurut Anda? Kaya, sangat kaya negara Indonesia. Kaya. Artinya, kalau saja saya sering menggambarkan, kita lihatlah, Anda coba untuk searching di Google negara-negara yang tidak ada pajak bagi rakyatnya. Bukan negara Islam aja, negara Kristen pun banyak. Karena dalam Kristen pun pajak haram. Semua agama samawi mengharamkan pajak. Ya, Anda melihat ada di sana negara non Muslim, negara bagian di Inggris tidak ada pajak bagi warga negaranya. Tapi negaranya kok jalan. Ya, ada negara-negara Timur Tengah juga tidak ada pajak bagi warga negaranya. Dulu sebelum beberapa tahun yang lalu, Saudi Arabia belum ada pajak karena minyaknya masih surplus. Kondisi sekarang mereka keteteran, mereka baru menerapkan pajak. Jelas antum itu. Tapi kalau dari awal dibangun negara sampai sekarang terus ada pajak dan makin tinggi, ya, ini tidak bisa namanya terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya itu. Tapi kalau pernah nol pajak dari rakyat selama sekian tahun, alhamdulillah negara surplus emas, ada sekian ribu ton sudah dijual, ya, hingga biaya pendidikan gratis, semua gratis, pajak tidak ada, biaya hidup murah, ya. Kemudian terjadi kondisi wabah pandemi seperti ini, habis uang negara. Daripada kita ngutang ke luar negeri, mending karena banyak warga negara yang mempunyai pemasukan atau pendapatan yang cukup lumayan di atas rata-rata, ya, mereka ditarik pajak dari mereka. Begitu. Itu ya, mungkin masih bisa diterima. Walhasil ini butuh kajian panjang, akhi. Itu hanya sekedar himbauan, ya, semoga orang-orang yang membangku kebijakan berpikir dalam hal ini, bukan hanya meniru orang-orang Barat, padahal Barat pun banyak yang tidak menerapkan pajak bagi warga negaranya. Kenapa ditiru yang menerapkan pajak, bukan yang tidak menerapkan pajak yang ditiru? Otomatis semua orang akan enak dan tenang dan bahagia hidup di negara yang tidak memajak para rakyatnya. Ya. Biaya hidup yang makin di negara yang ada pajak pasti tinggi biaya hidup. Ya. Semuanya ada pajak. Baik. Ya, seperti itu, Abu Muhammad. Iya, berarti Wacana yang di. berarti
bagusnya resign nih Tat ya. Bismillah. Ya, begitu. Insya Allah rezeki Antum Allah banyak besar. bisa antum masalah resign atau tidak ya, kalau antum berjuang dengan menulis karya-karya ilmiah di bidang ini, memberikan solusi-solusi, ya mungkin dalam 1-2 hari mungkin Indonesia tidak berubah. Tapi siapa yang menyangka mungkin setelah Anda wafat, karya-karya ilmiah Anda tadi dibaca oleh pemegang pemangku jabatan setelah ini, ya, atau nanti ke depannya, kemudian dia melihat ini suatu hal yang sangat memungkinkan. Dan yang jelas, bila pajak itu tidak ada, pasti negara itu sejahtera dan rakyatnya bahagia dan ekonominya berjalan dengan baik. Tapi untuk menetapkannya secara hitung-hitungan ekonomi, terkadang mereka nggak percaya kalau dikatakan begitu saja. Karena kalau dia bermanfaat, pasti Allah tidak akan mengharamkannya. Ya, itu dia. Allah tahu yang terbaik. Baiklah. Bagaimana Abu Muhammad, cukup? Cukup, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah.